Nishino Akira berlari menyusuri lorong putih menuju dasar laboratorium sambil memegangi kotak putih di tangannya, penuh kemarahan setelah mendengar alarm penyerbuan dan kabar tentang penculikan Akane. Setelah tiba di ruang rawat berwarna putih, dia mendapati seorang elf berambut perak, Natsume, duduk di tempat tidur. Akira, dengan nada sinis, menyebutkan bahwa dia mengira Natsume sudah sepenuhnya dibius, meskipun itu tampaknya tidak menjadi masalah baginya. Saat Natsume menatap penasaran pada kotak di tangannya, Akira menjelaskan bahwa kotak itu berisi bagian baru untuk meningkatkan kekuatan Natsume melebihi ksatria pertama. Ketika dia membuka kotak tersebut, di dalamnya terdapat kepala busuk berkulit hitam dengan rambut merah yang diselimuti kekuatan sihir gelap. Kepala itu, menurut Akira, ditemukan di lokasi dengan konsentrasi sihir abnormal dan memiliki kemampuan untuk membuat monster berevolusi menjadi kelas atas. Namun ketika ia bersiap untuk melanjutkan eksperimennya, tiba-tiba suara keras menginterupsi. Akira terkejut saat mendapati dirinya terluka, diserang oleh seseorang yang tak dikenal. Sosok misterius itu muncul dengan senjata di tangannya, menonaktifkan Natsume dan menggagalkan eksperimen Akira. Dengan luka yang dideritanya, Akira menyadari bahwa ini adalah akhir baginya. Sosok tersebut kemudian pergi membawa objek misterius itu, meninggalkan Akira dalam keheningan laboratorium yang kini dipenuhi dengan ketegangan dan rasa penyesalan. Nishino Akira yang terbaring lemah di lantai, terkejut melihat Natsume, gadis berambut perak, bangkit dari tempat tidur seolah tidak terjadi apa-apa, meskipun ia yakin tembakan tadi telah mengenainya. Awalnya, ia berpikir bahwa ini hanyalah ilusi akibat kehilangan darah. Namun gadis itu dengan sigap mengenakan setelan hitam yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia kemudian mengeluarkan tas hitam misterius dan mulai memasukkan berbagai barang termasuk kamera, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Tas itu terus meregang, menampung lebih banyak barang tanpa terlihat penuh, menunjukkan bahan yang tidak biasa. Ketika Natsume berbicara dalam bahasa Jepang yang kacau, Akira semakin bingung. Gadis itu menanyakan lokasi data dari kamera, yang kemudian Akira tunjukkan berada di belakang laboratorium. Natsume hanya tersenyum dan berjalan melewatinya, meninggalkan Akira yang masih terbaring tak berdaya dengan rasa heran dan putus asa. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Nishino Akira melihat gadis berambut perak itu berdiri di hadapannya. Saat ia bertanya dengan suara lemah, "Siapa kau?" Gadis itu menjawab dengan tenang, "Kami adalah Shadow Garden, mereka yang bergerak dalam bayang-bayang." Jawabannya terasa misterius, menambah kebingungan Akira tentang identitas gadis tersebut dan tujuannya. Ketika gadis itu mulai berjalan pergi, Akira mencoba memahami situasi, tetapi tiba-tiba gadis itu berbalik dan bertanya, "Apa kau tahu sesuatu tentang kelompok yang disebut Malaikat Jatuh?" Akira, dengan sisa-sisa kekuatannya, menjawab bahwa ia tidak tahu. Gadis itu hanya tersenyum tipis, berterima kasih, dan mengatakan bahwa ia akan terus mencari mereka. Setelah itu, gadis tersebut benar-benar meninggalkan ruangan. Dalam kesendirian dan kesadarannya yang mulai memudar, Akira merenungkan keberadaan kelompok misterius itu, bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini. Pikiran itu adalah yang terakhir melintas di benaknya saat kesadarannya perlahan memudar. Di tengah serangan besar-besaran monster magis, para ksatria berjuang mati-matian di dinding pertahanan. Dengan jumlah monster yang jauh melampaui serangan biasa, para ksatria mulai menunjukkan kelelahan dan keputusasaan. Kapten Haitani yang memimpin pertempuran hanya bisa bertanya-tanya bagaimana jumlah monster bisa sebanyak ini. Bahkan dengan keberadaan Akane, ksatria terkuat, Haitani menyadari bahwa serangan ini terlalu besar untuk dihentikan. Menyadari situasi yang semakin genting, ia memerintahkan evakuasi penduduk melalui jalur darurat bawah tanah. Dengan nada tegas, Haitani membagi pasukannya menjadi dua. Satu kelompok untuk memimpin evakuasi, dan kelompok lainnya untuk tetap bertahan, mengulur waktu demi menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Meskipun untuk ketegangan, Haitani menunjukkan keberanian dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin hingga akhir. Di tengah serangan monster yang semakin ganas, Kapten Haitani dan para ksatria terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Monster-monster besar menyerang dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan dinding pertahanan mereka mulai retak.
Haitani, yang dikenal dengan tekad kuatnya, memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan bertarung hingga akhir demi memberi waktu untuk evakuasi penduduk. Meskipun ia tahu bahwa mereka hampir tidak memiliki harapan, ia tetap bertahan untuk mengulur waktu, berharap dapat melindungi yang lainnya. Namun situasi semakin memburuk ketika muncul sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan. Brutal, makhluk raksasa dengan kekuatan luar biasa. Cakarnya yang tajam menghantam dinding, membuat celah besar yang membahayakan pertahanan mereka. Para ksatria yang melihatnya tak dapat berbuat banyak, hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat Brutal bersiap untuk menghancurkan pertahanan terakhir mereka. Ketika semua tampaknya akan berakhir, sebuah perubahan yang tak terduga terjadi. Cakar Brutal yang siap menghancurkan dinding tiba-tiba berhenti di udara. Para ksatria terkejut saat sebuah pedang hitam misterius muncul dan menghalangi serangan itu. Pedang tersebut tampak mengeluarkan kekuatan luar biasa saat menusuk tubuh Brutal, membuat monster itu terhenti seketika. Pedang itu perlahan mengangkat tubuh Brutal ke udara, dan dengan satu gerakan cepat, tubuh raksasa itu terbelah dua. Kehadiran sosok yang membawa pedang itu menambah harapan bagi para ksatria yang hampir putus asa. Sosok misterius tersebut datang tepat pada saat yang paling kritis, mengubah jalannya pertempuran yang tampak akan berakhir tragis. Dengan keberaniannya, sosok ini memberikan secercah harapan baru bagi mereka yang bertahan. Setelah ksatria hitam muncul dan membelah Brutal dengan satu tebasan, suasana menjadi sangat tegang. Semua ksatria yang bertahan memandang dengan kagum saat ksatria hitam itu mengayunkan pedangnya dengan tenang. Ketika pedangnya bergerak, cahaya ungu mulai berkumpul di sekitar bilah, membentuk kekuatan sihir yang luar biasa. Dengan suara yang dalam, ksatria hitam mengucapkan kata-kata yang menegangkan. Kemudian, ia menebaskan pedangnya dengan kekuatan yang mengerikan. Sebuah cahaya ungu besar menyinari malam, dan jejak tebasannya membelah segala sesuatu di jalannya, para monster, pohon, bahkan bangunan. Segalanya tampak terpecah dengan kekuatan yang seolah berasal dari Tuhan sendiri. Semua yang menyaksikan peristiwa itu tak bisa mempercayainya, termasuk Kapten Haitani, yang hanya bisa bergumam penuh kekaguman. Saat ksatria hitam itu berjalan mendekat, langkah kakinya yang menggema menambah ketegangan di pangkalan. Beberapa ksatria secara naluriah mundur, takut akan apa yang akan terjadi, meskipun Kapten Haitani tidak menghentikan mereka. Dengan suara penuh tekad, Haitani memutuskan untuk membuka pintu pangkalan, meskipun tahu mereka tidak dapat melawan kekuatan ksatria hitam. Buka pintunya, perintahnya, meskipun beberapa ksatria keberatan. Haitani menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada takdir yang tak terelakkan. Ksatria hitam memasuki pangkalan dengan langkah santai dan para ksatria lain memberi jalan padanya, memahami betul bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kekuatannya. Haitani yang merasa takut namun tidak bisa menahan rasa ingin tahu, akhirnya bertanya kepada ksatria hitam, "Apa yang kau cari? Apa yang kau inginkan dari Mesias?" Haitani berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan ksatria hitam, berharap mendapatkan jawaban, meskipun dia tahu kemungkinan besar ksatria itu akan mengabaikannya. Namun yang mengejutkan, ksatria hitam itu berhenti mendengarkannya. Dengan suara yang dalam dan penuh misteri, ksatria hitam itu berkata, "Waktunya telah tiba. Pintu kegelapan akan terbuka kembali dan dunia akan maju ke tahap yang baru." Kata-kata itu membingungkan semua orang, karena tidak ada yang benar-benar mengerti maknanya, namun mereka merasakan kedalaman dan keanehannya. Semua orang sadar bahwa ksatria hitam itu mengetahui lebih banyak tentang keadaan dunia, asal-usul monster magis, dan bahkan rahasia-rahasia yang tidak mereka pahami. Haitani, yang masih terpesona, akhirnya bertanya, "Siapa? Siapa kau?" Ksatria hitam itu menjawab singkat, "Namaku Shadow, dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang." Saat Shadow mengguncang jubah hitamnya dan menghilang ke dalam kegelapan malam, suasana tegang tercipta perlahan, memperlihatkan kemuliaan yang muncul entah dari mana, dengan kekuatan luar biasa yang memusnahkan semua monster dalam sekejap. Semua ksatria membeku, masih berusaha memahami kata-kata terakhir Shadow. Keunggulan dalam bayang-bayang akan hidup selamanya di hati mereka. Dari atap, Shadow merasakan kehadiran yang familiar mendekat, dan ternyata itu adalah Beta, yang berlutut dengan penuh rasa hormat dalam mode member Shadow Garden. Meskipun ia berbicara dalam bahasa Jepang, Shadow terkejut karena Beta kini fasih berbahasa Jepang, sebuah kemampuan yang ia peroleh berkat bantuannya.
Walaupun gaya berbicaranya mengingatkannya pada seseorang, Shadow tidak bisa mengingat siapa orang itu. Namun ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Shadow berkejut Beta bisa menguasai bahasa Jepang dengan cepat. Beta membawa tas besar yang terbuat dari slime di punggungnya, tampak seperti tas Sinterklas. Dengan antusias, ia memberitahukan Shadow bahwa ia telah mengumpulkan semua barang yang disebutkan yang akan membuat mereka jauh lebih kuat. Meskipun Shadow tidak sepenuhnya ingat apa yang telah dikatakan, Beta menjelaskan bahwa ia berhasil menggabungkan berbagai pengetahuan dalam satu titik, belajar bahasa Jepang, dan banyak hal lainnya dari informasi yang ada dalam kode. Shadow mengangguk dan berkomentar bahwa bahasa Jepang Beta masih perlu sedikit perbaikan. Kemudian, Shadow mengalihkan pembicaraan meskipun sebenarnya tidak ada rencana tertentu. Namun, Beta tampaknya telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna, termasuk menemukan tujuan mereka. Ia menunjuk ke arah tertentu, mengarahkannya pada dua kekuatan sihir yang terasa menggelitik. Beta telah menemukan tempat yang mereka cari. Sebuah sosok berlari melalui lorong bawah tanah, memegang kepala yang terpenggal dan sesekali menoleh ke belakang. Ia berhenti di depan tas besar di ujung aula dan mengeluarkan senter untuk menerangi bagian dalam tas di mana seorang gadis bernama Akane tidur, memeluk lututnya. Sosok bayangan itu menyalahkan Akane atas semua kejadian yang telah dan akan terjadi. Namun tiba-tiba suara seorang anak laki-laki bergema di ruangan mengungkapkan bahwa ia masih hidup. Anak laki-laki itu, Minoru, muncul dari bayang-bayang, mengejutkan wanita bernama Yuka Sensei yang sebelumnya mengira Minoru telah mati. Minoru menuduh Yuka Sensei yang menyuruh orang lain membunuhnya, dan ia mengonfirmasi bahwa dia juga yang membunuh Saejima. Minoru merasa ada yang aneh dengan pembunuhannya, yang akhirnya terungkap bahwa Yuka Sensei adalah pelakunya. Yuka Sensei tersenyum kosong dan mengeluarkan pistol dari jas labnya, mengarahkannya ke Minoru. Ia mengungkapkan bahwa ia menggunakan senjata tersebut untuk menyingkirkan Saejima dengan mudah. Minoru tampak tidak terkejut oleh tembakan yang meleset yang membuat Yuka merasa heran dan bertanya apakah ia takut. Minoru kemudian mengonfirmasi bahwa Yuka adalah pembunuh dan Yuka mengakui bahwa Saejima adalah informannya yang dibuang setelah tidak dibutuhkan. Ia menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari kelompok aliansi yang tujuan utamanya adalah menyerang pangkalan tersebut. Namun, balas dendam pribadi menjadi motivasinya yang lebih dalam. Yuka kemudian menunjuk ke arah Akane yang tertidur dan menyebutnya sebagai seorang yang telah melakukan banyak tindakan yang tidak bisa diterima. Tetapi Minoru tetap tampak tenang dan tidak terlalu tertarik pada cerita itu. Yuka Sensei menceritakan kisah masa lalunya yang penuh kesedihan dan balas dendam. Dulu, ia hidup bahagia bersama suaminya di Arcadia, tempat yang penuh dengan tantangan namun menyenangkan. Suaminya bekerja bersama seorang ilmuwan bernama Nishino Akira untuk meneliti potensi kekuatan besar. Mereka berhasil menciptakan entitas yang disebut Ksatria Pertama, seorang gadis yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun, setelah eksperimen yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tersebut, entitas itu berubah menjadi sangat kuat, namun sulit dikendalikan. Upaya suaminya untuk menghentikan eksperimen ini gagal, dan akhirnya entitas tersebut kehilangan kendali dan menyebabkan kehancuran besar yang menewaskan banyak orang, termasuk suaminya. Setelah kejadian tragis itu, Yuka bertekad untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab dan membalas apa yang telah terjadi. Yuka Sensei menyatakan bahwa setelah menyelesaikan masalah dengan Nishino Akira, kini giliran Akane yang ternyata merupakan ksatria pertama untuk menghadapi takdirnya. Yuka Sensei berniat membuat Akane mengingat masa lalu yang ia coba lupakan dengan cara mengungkapkan eksperimen yang dilakukan pada Akane. Eksperimen tersebut melibatkan pengenalan kekuatan dari sumber yang tidak biasa yang telah mengubah Akane menjadi makhluk yang lebih kuat. Akane terbangun dengan kekuatan sihir yang mengalir dalam tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan. Meskipun Yuka Sensei merasa puas dengan perubahan itu, Akane hanya menatapnya dengan dingin dan tanpa ekspresi. Dalam sebuah momen dramatis, Akane melakukan tindakan yang tak terduga, mengakhiri konfrontasi dengan cara yang cepat dan tak terhalang. Yuka Sensei dalam kesadarannya yang terakhir berbicara dengan suara lirih, seakan menerima nasib yang telah digariskan. Yuka Sensei dengan bibir berlumuran darah mengucapkan kata-kata terakhirnya, menyebutkan bahwa ini adalah balas dendamnya sebelum akhirnya jatuh ke lantai dan menghembuskan napas terakhir.
Akane yang terkejut dan terguncang oleh apa yang baru saja terjadi menatap lengannya yang berlumuran darah. Dalam kesedihan dan rasa sakit, ia berteriak keras, merasakan beban emosional yang luar biasa. Teriakan Akane bergema penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Dengan setiritan kekuatan sihir dalam dirinya semakin menguat, meledak dalam gelombang besar yang memancar keluar, menyebarkan partikel emas yang memenuhi sekitarnya. Kenangan yang terkubur dalam diri Akane kembali bangkit dengan kuat. Saat melihat tubuh Yuka Sensei yang terbaring di lantai, dia menyadari bahwa ini adalah kenyataan, bukan dunia yang jauh. Rasa sakitnya semakin membesar saat dia mengingat masa lalu, ketika dia kehilangan kendali atas kekuatan sihirnya dan menghancurkan Arcadia. Kenangan akan kota yang dihancurkan, orang-orang yang dibunuh, dan kekuatan yang tak terkendali semakin menguasai pikirannya. Teriakan penuh penderitaan meluncur dari bibirnya, dan kekuatan sihirnya meledak dalam ledakan besar yang mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu. Ketika kekuatan mereda, hanya kawah besar yang tersisa, dan langit terbuka menunjukkan bintang-bintang malam. Anak laki-laki berambut hitam yang ada di sana menghilang, meninggalkan Akane yang terjatuh dengan ekspresi kosong, menahan tangis yang mendalam. Namun sebelum dia bisa sepenuhnya meresapi perasaannya, dia mendengar suara dari belakangnya. Saat berbalik, dia melihat sosok pria berjubah hitam yang berdiri di reruntuhan bangunan, dengan pedang hitam legam yang bersinar di bawah cahaya bulan. Akane merasa ketegangan meningkat saat ksatria hitam mengangkat pedangnya, menyatakan bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan masalah lalu. Angin malam berhembus dalam mereka, dan saat ksatria hitam melompat menyerangnya, Akane merasa tubuhnya bergerak melawan keinginannya. Kekuatan sihir emas mengalir keluar membuatnya melayang di udara. Ketika serangan ksatria hitam bertabrakan dengan serangan emas dari Akane, emas berhasil menembus hitam legam. Akane merasakan tangannya melesat menuju ksatria hitam, tetapi ketika dia merasa seolah telah membuatnya jatuh, ia terkejut karena ksatria hitam yang baru berdiri tampak tidak terluka, meskipun ia jelas merasakan serangan yang dilakukannya. Akane mengejar ksatria hitam dengan gerakan yang cepat dan liar seolah-olah menjadi monster magis. Namun, tiba-tiba gerakannya terhenti ketika tubuhnya terikat dengan benang yang menghentikan perlawanan. Dia teringat cairan yang sebelumnya menempel di lengannya dan rasa sakit menyelimuti tubuhnya. Ketika seorang pria mendekat dengan tenang, akan terus berusaha melepaskan diri dengan kekuatan magis yang luar biasa. Namun, pedang hitam yang mengelilingi dirinya dengan kekuatan sihir ungu membuat gerakannya terhenti. Dia merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, dan meskipun tubuhnya menentang kenyataan itu, pikirannya mulai tenang. Akhirnya pedang hitam meluncur ke arahnya, dan sebelum kesadaran hilang, Akane mendengar suara yang sangat ia rindukan, memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak diculik lagi. Beta menyaksikan dengan kagum saat kekuatan sihir ungu menyembuhkan Akane, kemudian mengambil foto momen tersebut dengan kameranya dan mencatatnya untuk kronik tuannya, Shadow Sama. Ia merasa sangat berguna dengan kamera tersebut untuk mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan tuannya. Setelah selesai, Beta melapor kepada Shadow Sama bahwa semuanya sudah siap. Shadow Sama mengonfirmasi rencananya telah selesai, dan mereka pun mulai melaksanakan langkah selanjutnya. Beta dengan penuh semangat memulai proses menghidupkan kembali Black Rose menggunakan pedang yang dipenuhi kekuatan sihir untuk menciptakan lubang hitam dari kepala yang terpenggal. Shadow Sama memuji Beta atas pekerjaannya yang mengesankan, dan Beta dengan senang hati menerima pujian tersebut meski ia masih belajar bahasa Jepang. Beta merasa gembira setelah dipuji oleh tuannya, siap untuk segera kembali. Namun saat hendak melompat ke dalam lubang hitam bersama tuannya, ia menyadari bahwa tas yang dibawanya terlalu besar untuk masuk. Dengan kecewa, Beta mulai membuka tas dan membuang barang-barang yang tidak perlu. Ketika matanya tertuju pada gadis yang telah disembuhkan oleh tuannya yang kini tertidur dengan rambut hitamnya yang indah, Beta mendapatkan ide. Ia memutuskan untuk membawa gadis itu, berpikir sering bermanfaat berupa informasi dan pengetahuan. Beta kemudian membungkus gadis tersebut dengan slime, meletakkannya dalam tas dan melompat ke dalam lubang hitam mengikuti tuannya. Di kantor cabang hotel mewah Mitsugoshi, Alpha menerima laporan tentang kembalinya Shadow. Setelah Shadow terserap oleh Black Rose,
Alpha harus menangani masalah yang tersisa di kerajaan Oriana. Epsilon yang bekerja di sampingnya segera bangkit dan bertanya dengan cemas tentang Shadow. Alpha menenangkan Epsilon, meyakinkannya bahwa Shadow tahu jalannya kembali. Victoria kemudian melapor bahwa Shadow baru saja bergegas kembali ke Midgar karena liburan musim dingin di sekolah akan segera berakhir, yang mungkin menandakan adanya masalah di sekolah seperti kultus atau iblis lain. Alpha juga mengetahui bahwa Zeta sedang menemani Shadow, namun belum ada laporan dari Zeta. Sementara itu, Beta juga kembali dan menyebutkan membawa barang-barang menarik. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang gadis berambut perak masuk. Beta kembali dengan membawa tas hitam berisi berbagai perangkat elektronik seperti kamera digital, laptop, dan tablet yang dia anggap sangat berguna. Namun Alpha dan Epsilon segera memperhatikan sesuatu dalam tas tersebut, yaitu sebuah benjolan berbentuk manusia yang mencoba menjelaskan bahwa itu mungkin pengetahuan, kelinci percobaan, atau semacam pegangan tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Alpha menegur Beta, mengingatkan bahwa yang membawa makhluk tersebut, jadi dia harus bertanggung jawab. Beta setuju, meskipun tampak enggan, dan berjanji untuk melaporkan tentang barang-barang yang dia bawa dan apa yang lihat di dunia lain. Sebelum pergi, Alpha menanyakan tentang No 6666 dan Mitsugoshi terus bekerja hingga larut malam. Akane terbangun di sebuah ruangan putih yang asing baginya, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat mengamati sekeliling, dia menyadari bahwa tempat itu berbeda dari yang ia kira, dengan material primitif dan tulisan yang tidak dapat dipahaminya. Kenangan tentang masa lalunya kembali mengingatkan dia pada keputusan-keputusan buruk yang telah ia ambil, serta perjuangannya untuk menerima kesalahan dan mencari penebusan. Dengan pikiran yang lebih tenang, Akane mulai memahami bahwa meskipun orang terdekatnya memiliki peran dalam kejadian, ada bagian dari kesalahan itu yang berasal dari kelemahan dirinya. Kini ia merasa lebih kuat dan siap untuk menerima masa lalunya. Ketika mengetahui bahwa Minoru masih hidup, tekadnya semakin kuat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dan berusaha untuk membantu lebih banyak orang. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.